Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya, Dinasa Silva, akan menyampaikan pidato dengan judul Komunikasi Multikultural di Era Globalisasi dalam Meningkatkan Relasi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah dari Beliau kita bisa berdiri, bisa menonton dan menikmati pidato kali ini. Para pemirsa yang saya banggakan, kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan juga untuk menghubungkan antara kita dengan sesama, kita diperlukan untuk berkomunikasi antara satu sama yang lainnya. Kita tidak dapat berpisah mengenai komunikasi. Dengan komunikasi, kita bisa menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita rasakan, dan sebagainya. Pemirsa yang saya banggakan, zaman ini merupakan zaman globalisasi, di mana globalisasi dapat meningkatkan, dapat berbagi dan menyebarluaskan apapun itu melalui kebangkitan teknologi, melalui teknologi yang semakin meningkat secara pesat, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak positif dari globalisasi. Dengan globalisasi juga kita cepat bergerak lebih baik, bergerak lebih maju, dan semakin berkembangnya negara kita tercinta. Para pemirsa yang saya banggakan, namun dampak globalisasi ini tidak dirasakan secara keseluruhan. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mendapatkan dampak atau efek dari globalisasi yang secara baik dan positif ini. Tentunya yaitu adalah masyarakat yang berada di pelosok, di daerah-daerah pelosok, bahkan daerah-daerah yang tidak terjamah teknologi sama sekali. Ini tentu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana masyarakat tersebut dapat melakukan hal tersebut? Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat ini dapat melawan perkembangan yang saat ini? Oleh karena itu, banyak sekali generasi-generasi muda dari kelompok tersebut memutuskan untuk merantau atau pergi ke daerah-daerah kota-kota besar. Mungkin seperti contohnya adalah Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Hal ini dikarenakan generasi-generasi muda ini ingin merasakan bagaimana dampak positif dari globalisasi, ingin merasakan bagaimana teknologi itu yang semakin canggih, ingin merasakan bagaimana pendidikan yang semakin maju, bagaimana ekonomi yang semakin maju, dan bagaimana kota-kota besar itu beroperasi. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk mencari jalan hidup yang lebih baik ke kota-kota besar yang terdampak positif dan terdampak oleh globalisasi dengan seksama, dengan sangat besar. Oleh karena itu, dengan fenomena tersebut, saya membawakan mengenai pentingnya komunikasi multikultural di era globalisasi untuk meningkatkan relasi untuk kita semua di kota-kota besar. Kita mungkin mengetahui, para pemirsa yang berbahagia, bahwa di kota-kota besar bahkan kita seringkali menemukan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Setiap masyarakat yang kita ajak ngobrol atau teman-teman yang ajak kita berkomunikasi, lawan bicara kita itu memiliki latar belakang yang budaya berbeda. Bukan hanya budaya namun juga agama dan sebagainya. Kita dengan menyadari hal itu, saya menekankan kembali bagaimana komunikasi multikultural itu. Multikultural adalah bagaimana suatu kelompok masyarakat menciptakan sebuah kelompok dengan mempertimbangkan suatu nilai, sejarah, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Itu merupakan multikultural. Oleh karena itu, kita harus memahami akan perbedaan
akan pandangan yang berbeda, kita harus bisa menerima akan perpandangan dan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kita bisa menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Kita bisa mengimplementasikan bagaimana komunikasi yang baik dan efektif untuk lawan bicara kita yang berbeda dengan budaya. Contohnya, saya seorang mahasiswa dari Pulau Jawa bertemu dengan mahasiswa dengan pulau yang ada di Medan. Kita mungkin mengetahui para pemirsa bahwa di kota-kota Medan atau masyarakat kota Medan adalah masyarakat yang berbicara dengan logat yang keras, dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Namun di Jawa, maksud saya juga merupakan dengan komunikasi, menjadikan komunikasi dengan secara halus. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif? Yaitu adalah dengan cara kita bisa memahami pandangan mereka, kita bisa memahami latar belakang mereka. Dengan begitu kita bisa menerima bagaimanapun apa yang mereka sampaikan. Kita bisa memahami sisi positifnya, apa yang dia sampaikan, bukan bagaimana mereka menyampaikan. Karena itu, kita bisa membuat komunikasi multikultural yang secara efektif. Kita bisa mendapatkan dampak positifnya, dan kita bisa mendapatkan membangun relasi. Dengan relasi kita bisa menerjang semua kinerja kita, membangun kinerja kita, dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Para pemirsa yang saya banggakan, sekali lagi sebagai penutup saya memberikan kesimpulan bahwa sangat penting sekali kita bisa menghargai akan perbedaan, dan juga kita bisa melaksanakan mengenai komunikasi multikultural ini melalui kita bisa menghargai perbedaan tersebut, kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan, dan kita menerima apa yang mereka sampaikan. Dengan ini, di era globalisasi dengan segala kemajuannya, dengan segala latar belakang yang akan kita berikan kepada mereka, dan latar belakang mereka yang akan kita sampaikan, semoga kita bisa menjadi apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan komunikasi multikultural di era globalisasi saat ini bisa meningkatkan relasi jika kita melakukan dan menerima apapun perbedaannya. Baik, saya Dinas Silva, pidato kali ini saya akhiri dengan salam penutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.